Agustinus Olabala. Saya sekarang duduk di kelas kuliah. Saya sekarang sedang kuliah di Universitas Unindra ya? Iya. Unindra. Semester 1. Oke. Nah, itu gampang kan? Oke. Baik. Oke. Coba. Siap. Ya. Saya yang pegang. Oke. Bapak duduk, Mama duduk. Iya, Bapak Mama dulu. Mama duduk, Mama. Relax. Halo pemirsa Mangu Channel dimanapun Anda berada. Kali ini saya berkunjung ke Kalimulia, tempat Opa Filipus Kopong Puhugelong. Saya mau berbincang-bincang dengan para cucunya. Oke, yang pertama ini silakan. Perkenalkan, nama saya Stephen Nicholas Arakian, marganya Kurman, sekolah di Universitas Indraprasta PGRI. Semester berapa? Semester 1. Oke, terima kasih. Biasa dipanggil? Stephen, Nah, Itu anak dari siapa tadi? anak dari Agustinus Olabala Dan? dan Paulina Osegiling. Oke, ya berikut. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Moses Trinotan Halipugel. Nah, Marganya Pugel. oke, terus? Nama orang tuanya saya anak dari Bapak Franciscus Kopong Demon. Kelas 10 bersekolah di SMK Negeri 3 Depok. Anak keberapa? 3 dari Anak. 5 bersaudara. Anak ketiga dari 5 bersaudara. Nah, berikut ini saya pengantar dulu. Dia ini adalah penari hebat. Masalahnya dia tampil beberapa event penting. Namanya siapa? Nama saya Veronica Advenia Kristi, anak dari Bapak Agustinus Olabala dan Ibu Paulina Segeli. Saya duduk di kelas 9 SMP. Biasa dipanggil Vero. Oke, terima kasih. Ini penari hebat. Lanjut. Nama saya Yosef Tio Pangestu. Nama orang tua saya Bapak Gregorius Mulyadi, dan saya menduduki kelas 8 SMP. Nah, biasa dipanggil Yosef, bapak mamanya siapa tadi? Gregorius Mulyadi dan Teresia. Oke, terima kasih. Nah, Perkenalkan, nama saya Hubertus Payamong Pugel, marga saya Pugel. Saya anak dari Bapak Franciscus Kopong Demon. Saya kelas 1 SMP di SMP Santa Teresia. oke, terima kasih. Nah, ini ramenya ya. Ini keluarga Bapak Filipus Kopong ya. Ini Bapak Filipus Kopong ini perantau asal Honihama pada tahun berapa ya, Mae? Tahun 61 ya. Rute perjalanan merantaunya dari Honihama, kemudian naik perahu ke Ambon. Lalu kerja di Ambon berapa tahun, Ama? 6 bulan. 6 bulan. Setelah itu pindah ke Jakarta sama Bapak Sebastian Samon ya. Ya, Kerja di Ambon itu apa? dari ini kuliah di apa namanya itu Lapangan yang lapangan tembak yang di Suli. lapangan tembak yang yang ada di Ambon ya. Ya, yang di Ambon. Sekitar tahun berapa Ama Filipus pindah ke Jakarta? Bulan Juli tahun 61 juga. Tahun 61 ya, tahun 61 ya. Oke. Jadi awalnya kerjanya macam-macam. Terakhir dia pensiun dari PPD ya, Ama ya. Ya. Pensiun dari PPD, kemudian saat ini ia aktif di Pekuburan Kalimulia, Pekuburan Katolik ya. Yang mengatur dan melayani orang Katolik yang meninggal, lalu pekuburannya dia yang mengurusnya di sini. Oke, begitu informasi yang bisa Anda ketahui para perantau Honihama dimanapun Anda berada. Semoga informasi ini bisa membantu kalian semua yang ada di luar sana, di perantauan atau dimanapun. Ini lihat sekali lagi, mereka adalah cucu-cucu dari Bapak Filipus Puhugelong dan Oma ya, Oma dari Yogyakarta, Sleman. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya. kita mau makan dulu nih. Mau makan lu dari kulit. Iya, dah.
Mama mana? Mama makan dulu, Ini Ma. harus laporan ke mana-mana ini. Jadi nih, pugel. Pugelnya apa? Internaria. Kalau ini Moses itu. ini Moses ya. Ini Moses. Ini Moses. Kalau ini Stephen. Stephen lihat dulu. Stephen Nicholas. Stephen Nicholas. Arakian. Pugel om. Oh Arakian toh? Arakian. Oh iya 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 iya. Ya kita makan dulu. Makan dulu ya Lin ya. Kita makan dulu. Ini Mbak Vivi lagi siap-siap untuk makan ini. Jadi kita makan ya. Semuanya makan. Nah, ayo makan. Ini Frans. Oma. Frans lagi istirahat. Iya harus makan harus. Dikit dikit aja. Kalau ini Oma. Ini sop buah siapa nih? Oma ya. Buah. Ya. Ya, dan pecah nih. Enggak, bukan. Bukan. Itu emang Lebihan. sayang katanya. Mari, Bu. Ya, kita makan. Dek. Ay bebet mana bebet? Ayo. Bebek masih tidur. Masih tidur ya. Kita makan, Kak. Ya kalau baru pulang itu Ayo, Dek. Makan, Dek. Dan melihat opa berdarah-darah tuh, aduh, udah nggak bisa diomong deh, kayak gimana gitu. Pokoknya udah gimana, udah jauh deh pikirannya, udah jauh. oke. Ini gimana? Pokoknya ini berusaha cari apa gimana caranya supaya darahnya ini bisa berhenti. Nah terus apa namanya? Ya itu pertolongan pertamanya aku kasih itu apa binahong. Kalau di situ untuk menghentikan pendarahan kita kasih binahong, kita itu ternyata nggak berhenti. Transfer ke Depok tuh si Lina, sama Lina dibawa ke dokter. Oke Dan oke. ternyata perlu jahitan, jadi harus dijahit. Oke. Lina, kira-kira ada perasaan yang itu enggak, yang negatif ada di pikiran enggak itu? Negatif ya. Pada saat yang setelah dibawa ke dokter sih tidak ada, tapi setelah yang pada saat sorenya itu kayak gangguan penurunan kesadaran, dibawa ke rumah sakit Citra Medika, tidak ada alat yang memadai dan harus dibawa ke Cibinong. Itu pada saat di Grab itu kita bertiga memang dalam keadaan itu sudah gangguan, sudah penurunan kesadaran, dan si Grabnya bilang begini, itu bikin kita down. Bu, ini nggak usah dilanjutkan lagi. Nah, itu si Grabnya bilang begitu. Itu baru sampai di belokan Pasar Pucung. Ya. Belum sampai di rumah sakit itu? Belum sampai rumah sakit. Dia bilang gini, Ibu kalau sudah keadaan begini, mendingan dibawa pulang. Karena saya, jadi berdasarkan pengalamannya dia membawa seseorang dalam keadaan seperti itu, gangguan penurunan kesadaran itu, dia bilang mendingan dibawa pulang. Nah, dalam tanda kutip berarti kan harus pasrah gitu ya. Tapi saya bilang gini, enggak Pak, tetap aja jalan. Saya ambil keputusan gitu, kita tetap jalan. Nggak usah kita mikir yang kemana-mana, tapi kita berusaha, aku bilang gitu. Terus ya udah Bu, kalau gitu saya tetap antar Bu, tapi maksudnya dengan kepercayaan Ibu yang seperti itu, saya juga ikut ya, tetap ngantar, tapi saya hanya ngasih saran aja, sekedar advice doang gitu. Akhirnya ya walaupun itu kan sudah morok, sudah ini ya, akhirnya dibawa ke sana. Itu juga puji Tuhan, itu keadaan rumah sakitnya lagi penuh, kita masih nunggu di mobil, kita masih nunggu itu karena UGD-nya itu full, penuh. Dan tiba-tiba ada satu berangkar itu yang kosong dibawa itu sama sopir itu, dia mencari berangkar, dicari-cari untuk kita. Panggil perawatnya ya, waktu dia panggil perawatnya, lalu Ibu, saya udah dapat berangkarnya Bu, masukkan Bapak MT, dibawa dulu ke dalam IGD dulu. Akhir masuk, ya itu puji Tuhan, udah masuk ke situ masih dalam keadaan nggak sadar. Itu disuruh juga tanda tangan anaknya, karena hanya saya, jadi hanya anaknya saya, jadi saya harus tanda tangan. Ini silakan tanda tangan ini ya Bu, pokoknya tanda tangan
penanganan pertama, karena dilihatnya dokter juga sama. Jadi antara dokter dengan si supir Grab itu sama, dia punya asumsinya sama bahwa kita pasrah kayak gitu kan. Tidak, saya bawa, tetap saya kuat. Enggak dok, saya tetap dalam doa, saya bilang gitu. Udah, saya tanda tangan. Tapi tetap, maksudnya saya berusaha dok, saya nggak mau tinggal di situ aja. Iya, tindakan ibu begini ya, tetap. Jadi saya bawa dalam doa. Nggak lama, dapat tuh ya kalau nggak salah dapat ruangan tuh, yang ruangan kecil itu. Jadi begitu, kita tetap berusaha terus. Maksud saya, apapun yang kita lakukan, kita berusaha gitu. Terusnya pagi malam sudah pulang. Nah, ternyata dapat kamar juga, walaupun itu dalam bentuk kamar isolasi. Itu udah bersyukur banget dapat kamar dan penanganan. Ya puji Tuhan, tidak dibelit-belit, tidak dipersulit untuk penanganannya, walaupun kamar. Memang kalau kamar, karena banyak pasien pada saat itu, banyak yang korban kecelakaan, banyak yang pada saat itu ada 2 ya Wak, kalau nggak salah yang nggak ada ya, 2 itu lewat depan kita tuh langsung itu kita terus. Ya puji Tuhan sih pas Opa itu langsung dibawa ke itu, tanganin sampai sehat gitu. Oke. Berarti limit waktu Opa dibawa ke sana, tingkat kesadaran menurun, kemudian sampai berapa lama baru dia sadar kembali? Belum. Tadi ya Pak, dia mengatakan ya udah mau doa itu. Iya. Itu udah pagi ya. Berarti keesokan harinya? Besok paginya. Jadi hari ini dibawa, besoknya besok sorenya kesadaran sudah mulai pulih kembali gitu. Oke. Kesadaran pulih. Siuman ya. Iya, jadi dia siuman. Jam 6 pagi itu, jam 6 pagi. Yang mau doa malaikat. Oke. Opa tanya jam berapa gitu. Lalu dia mau. Enggak tanya jam, langsung ayo malaikat Tuhan gitu ya. Malaikat Tuhan, kita doa malaikat Tuhan. Malaikat pas Tuhan. Jam 6. Pas jam 6 ya. Padahal nggak ada jam. Iya. Saya itu tertarik dengan omongan Opa tadi itu. Dia bilang Bunda Maria itu tidak pernah lepas dari dia. Itu yang saya tertarik dengan pernyataan itu. Om Frans, perasaanmu bagaimana ketika Opa waktu itu ya? Memang cukup kaget dan sedih. Tapi ambil kejadian dari Opa sakit itu ada satu kata buat saya, ada mujizat dari Tuhan bagi orang yang percaya. Karena benar-benar mujizat terjadi. Sampai di sini ada Romo juga, Romo Aten juga bilang Bapak mujizat bisa sembuh. Romo Aten bilang gitu ya. Jadi ada satu mujizat bagi orang yang percaya. Oke. Saya ambil kata-katanya itu aja. Iya. Agustinus Olabala. Saya sekarang duduk di kelas Kuliah. Saya sekarang sedang kuliah di Universitas Unindra ya. Unindra. Semester 1. Oke. Itu gampang kan? Oke. Baik. Coba. Siap. Saya yang pegang. Oke. Bapak duduk, Mama duduk. Iya, Bapak Mama duduk. Mama duduk, Mama. Relax. Halo pemirsa Mangu Channel dimanapun Anda berada. Kali ini saya berkunjung ke Kalimulia, tempat Opa Filipus Kopong Puhu Gelong. Saya mau berbincang-bincang dengan para cucunya. Oke, yang pertama ini silakan. Perkenalkan, nama saya Stephen Nicholas Arakian. Marganya Kurman. Sekolah di Universitas Indraprasta PGRI. Semester berapa? Semester 1. Oke, terima kasih. Biasa dipanggil Stephen. Itu anak dari siapa tadi? Anak dari Agustinus Olabala Dan Paulina Osegiling. Ya, berikut. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Moses Trinautan Halipugel. Marganya Pugel. Oke, terus nama orang tuanya, saya anak dari Bapak Franciscus Kopong Demon. Kelas 10 bersekolah di SMK Negeri 3 Depok.
Anak keberapa? 3 dari 5 bersaudara. Anak ketiga dari 5 bersaudara. Nah, berikut ini saya pengantar dulu. Dia ini adalah penari hebat. Masalahnya dia tampil beberapa event penting. Namanya siapa? Nama saya Veronica Advenia Kristi, anak dari Bapak Agustinus Olabala dan Ibu Paulina Segeli. Saya duduk di kelas 9 SMP. Biasa dipanggil? Vero. Oke, terima kasih. Ini penari hebat. Lanjut. Nama saya Yosef Tio Pangestu. Nama orang tua saya Bapak Gregorius Mulyadi, dan saya menduduki kelas 8 SMP. Biasa dipanggil? Yosef. Bapak mamanya siapa tadi? Gregorius Mulyadi dan Teresia. Oke, terima kasih. Nah, perkenalkan, nama saya Hubertus Payamong Pugel, marga saya Pugel. Saya anak dari Bapak Franciscus Kopong Demon. Saya kelas 1 SMP di SMP Santa Teresia. Oke, terima kasih. Nah, ini ramenya ya. Ini keluarga Bapak Filipus Kopong ya. Ini Bapak Filipus Kopong ini perantau asal Honihama pada tahun berapa ya, Mae? Tahun 61 ya. Rute perjalanan merantaunya dari Honihama, kemudian naik perahu ke Ambon. Lalu kerja di Ambon berapa tahun, Ama? 6 bulan. 6 bulan. Setelah itu pindah ke Jakarta sama Bapak Sebastian Samon ya. Iya. Kerja di Ambon itu apa? Dari ini kuliah di apa namanya itu lapangan tembak yang di Suli. Oh, lapangan tembak yang ada di Ambon ya. Iya, yang di Ambon. Sekitar tahun berapa Ama Filipus pindah ke Jakarta? Bulan Juli tahun 61 juga. Tahun 61 ya, tahun 61 ya. Oke. Jadi awalnya kerjanya macam-macam. Terakhir dia pensiun dari PPD ya, Ama ya. Iya. Pensiun dari PPD, kemudian saat ini ia aktif di Pekuburan Kalimulia, Pekuburan Katolik ya, yang mengatur dan melayani orang Katolik yang meninggal, lalu pekuburannya dia yang mengurusnya di sini. Oke, begitu informasi yang bisa Anda ketahui para perantau Honihama dimanapun Anda berada. Semoga informasi ini bisa membantu kalian semua yang ada di luar sana, di perantauan atau dimanapun. Ini lihat sekali lagi, mereka adalah cucu-cucu dari Bapak Filipus Puhugelong dan Oma ya, Oma dari Yogyakarta, Sleman. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya.